Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita akan beribadah. Haleluya. Bapak yang baik, saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu saat ini. Kiranya awan kemuliaan-Mu akan memenuhi kami, menaungi kami. Siapapun kami yang beribadah kepada Tuhan, kiranya Engkau berkenan bagi kami, menjamah dan mengubahkan kami. Haleluya Yesus. Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu memenuhi hati kami, dan biarlah roh kami sujud untuk menyembah-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu
yang kudus dan maha kudus. Siapakah yang sanggup berdiri di hadapan-Mu? Oleh karena kekudusan-Mu ya Tuhan. Dan kami datang kepadamu. Kiranya Engkau memenuhi hati kami, menguduskan kami, menyucikan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami layak menyembah Tuhan. Kami layak disebut anak Allah. Kami layak disebut anak Raja. Karena Engkau Allah yang maha kudus. Tuhan, Tuhan penuhi kami. Kami memohon kepadamu, penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Dengan lembut katakan, biar awan kemuliaan. Biar awan kemuliaan-Mu. Mari rasakan hadiratnya. Dia Bapa yang sangat baik. Memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Mari lebih lagi kita katakan, biar awan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Awan kemuliaan-Mu. Haleluya, penuhi kami Tuhan. Memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Memenuhi hati, biar awan kemuliaan-Mu. Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Memenuhi hatiku, memenuhi hati kami Tuhan. Memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Amin, amin. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau Allah yang sanggup untuk memenuhi kami, menguduskan kami, menyucikan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami belajar kepada firman-Mu, firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menjadi penopang bagi setiap langkah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih siap memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Yes. Kita akan tetap bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Mari dengan sukacita yang dari Tuhan, kita mengangkat pujian ini, karena firman Tuhanlah yang akan menjadi terang bagi kehidupan kita, pelita bagi kaki kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Kita akan terbang bagaikan Raja Wali, karena firman-Nya yang teguh menopang kita.
jiwa kami Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kami. Sebab firman-Mu, haleluya, Aku menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dengan iman kita percaya bahwa kita aman dalam perlindungannya Amin. Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Dialah penolong yang sejati bagi setiap jiwa yang mencarinya. Dialah perlindungan yang sejati bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Dialah penolong di dalam segala kesesakan. Dialah yang menjadi gunung batu dan bahkan pertahanan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya Yesus. Mari dengan iman kita mengangkat pujian ini. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kembali dengan iman kita angkat pujian ini. Kau Tuhan, kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, Kekuatan dalam hidupku, penolong dalam kesesakan kami, dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah
Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah lewat media online. Dan saya percaya bahwa kita semua dalam kerinduan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membawa topik pada kesempatan hari ini, krisis membawa kepada pemurnian iman. Kenapa saya masih membawa topik tentang krisis ini? Karena saya melihat bahwa di dalam kehidupan kita masih diperhadapkan dengan banyak krisis. Teristimewa pandemi COVID-19 ini masih membawa banyak kesulitan bagi umat manusia, entahkah itu non-Kristen ataupun orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu mahasiswa sebagai ilustrasi bagi kita yang sedang masuk ke satu universitas. Lalu kemudian ketika masuk awal semester, dia mengikuti peluncung yang diprogramkan oleh kakak-kakak tingkatnya. Satu hari saudara, kakak-kakak tingkatnya ini membangunkan dia jam 2 subuh. Lalu melakukan peluncur dengan ala militer, melakukan gerak jalan. Dan oleh karena kegiatan itu pada hari itu, ya, karena telah melakukan perjalanan lari maraton di luar kemampuannya, akhirnya seorang mahasiswa yang bernama Bruce tadi akhirnya meninggal dunia. Saudaraku, sepasti keluarga yang mendengarkan ini oleh karena perlakuan dari kakak-kakak tingkatnya secara logika mungkin kecewa, tapi pada satu kesempatan setelah selesai pemakaman Bruce ini, dikatakan ayah Bruce ini akhirnya menulis sebuah surat. Dikatakan dia menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan simpati kepada kepergian Bruce yang telah meninggal dunia, dan bukan hanya kepada keluarga, tetapi termasuk juga kepada rekan-rekan satu kampusnya. Saudaraku, apa yang membuat ayah Bruce ini bisa menerima kenyataan oleh karena kakak-kakak tingkatnya, sang anak akhirnya meninggal yang telah memaksanya melakukan perjalanan atau lari maraton di luar kemampuannya, ya, karena sudah minta tolong untuk berhenti tapi dipaksa. Tapi dengan itu pun sang ayah nggak kecewa. Ternyata ayahnya Bruce ini seorang yang percaya bahwa semuanya itu dalam kedaulatannya Tuhan. Dan dia katakan bahwa Tuhan yang berdaulat, yang mengizinkan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku, sehingga dikatakan Gordon Robinson berkata bahwa Allah dapat mengubah kemarahan menjadi belas kasihan dan sanggup mengubah kebencian menjadi perhatian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana lewat krisis ya ini ada banyak orang-orang yang dimurnikan, dan ada 4 kelompok saudaraku yang akan kita perhatikan pada kesempatan hari ini. Karena itu saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan lebih lanjut firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang berkuasa, Allah kami, Allah yang mengetahui segalanya dalam kehidupan kami. Kami rindukan Tuhan berbicara, siapapun kami yang mendengarkan firman ini, kami rindu Roh Tuhan bekerja di tiap-tiap kami Tuhan, sehingga krisis apapun yang kami hadapi, kami dapat bertahan Tuhan, dan kami dapat menang karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Bapak yang baik, mari bersama-sama dengan kami pada kesempatan hari ini. Kau berbicara pakai hamba-Mu sangat terbatas, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya sesuai dengan firman Tuhan dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, krisis membawa kepada pemurnian iman. Saya mengajak kita untuk membaca kitab kita. Saudaraku boleh buka dalam kitab masing-masing. Saudaraku, dalam 2 Raja-Raja, kita lihat dalam pasal 6 ayat yang ke-33 sampai pasal 7. Saudaraku, kita akan baca bagian firman Tuhan ini sampai ayat yang ke-7 saja. Nanti saudaraku boleh membacanya kelanjutannya. Demikian firman Tuhan, ya.
2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya ke-33 saya mulai. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat 5. Lalu pada waktu yang senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja orang-orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita sedikit mundur dari ayat perikop ini, saudaraku, berkali-kali Ben-Hadad ini Raja Aram merencanakan untuk penyerangan ke Israel. Tetapi setiap rencana-rencana mereka itu diketahui oleh Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa menyampaikan itu kepada Raja Israel, sehingga setiap mereka melakukan serangan ke Israel, Raja Aram dan pasukannya itu gagal dan tidak pernah bisa mengalahkan Israel. Lalu amanlah negeri itu dalam beberapa waktu. Lalu kemudian akhirnya Ben-Hadad ini, Raja Aram ini nggak mau menyerah begitu saja, membuat lagi upaya, lalu kemudian mengepung daerah Samaria, kota Samaria, dan dikatakan mereka berkemah di sana sehingga tidak bisa ada pasukan makanan untuk masuk dan keluar dari kota Samaria. Sebuah strategi perang yang dilakukan sampai ketika mereka kelaparan, kota yang telah dikepung itu, ketika sudah terjadi kelaparan, harapan Raja Aram, tentara Aram, mereka menyerah dan akhirnya tunduk kepada negeri Aram. Saudaraku yang dikasih Tuhan, situasi ini begitu sulit. Benar-benar terjadi kelaparan, saudaraku. Terjadi kelaparan. Lalu kemudian sampai ada di antara rakyat Israel, dan yang inilah yang membuat hati raja begitu pilu. Karena ternyata sudah didapati dari rakyat Israel, para ibu-ibu sudah memakan bayinya sendiri oleh karena kelaparan yang begitu sangat sudah membawa kepada kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan bersama-sama. Situasi inilah yang membuat akhirnya yang kalau tadinya Nabi Elisa selalu memberikan strategi perang yang dirancangkan oleh Raja Ben-Hadad, Raja negeri Aram, sehingga mereka dapat dikalahkan. Ketika tidak ada informasi itu dan ketika mereka berhasil mengepung Elisa, saudaraku, hampir dibunuh oleh Raja Israel. Kita lihat
Itu sebab saya katakan tadi ada beberapa respon yang kita dapati, dan 4 tokoh, 4 kelompok lah saya katakan ya persempatan hari ini, dan mereka punya respon yang berbeda-beda terhadap krisis yang sedang mereka hadapi. Ya, yang pertama adalah Raja Israel. Ya, apa responnya terhadap krisis ini? Ya, apa reaksinya? Yang kita temukan adalah raja mempersalahkan Tuhan. Kita lihat bersama-sama ya. Dikatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 33. Selagi ia berbicara, mereka datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Sebenarnya sekalipun memang raja ingin membunuh Elisa, sebenarnya ini sedang menunjukkan kekecewaannya kepada Tuhan. Ya, malapetaka ini dari Tuhan. Ngapain lagi aku berharap kepada Tuhan? Raja mempersalahkan Elisa dan Tuhan karena Elisa adalah nabi Tuhan. Ini adalah respon yang pertama. Dan di dalam kehidupan kita manusia di zaman sekarang, mungkin didapati pernah kita melakukan hal yang sama. Ketika ada masalah, kita mencari orang yang mungkin merasa dia penyebab kita seperti ini, dialah yang melakukan ini kepada saya seperti ini. Kita lihat tadi saudaraku sebuah pendahuluan tadi, ayah Bruce itu yang telah mengalami kehilangan seorang anak oleh karena pelonco yang dilakukan oleh kakak-kakak tingkatnya saudaraku, dan memaksanya melakukan lari maraton sementara dia nggak punya kekuatan, itu akhirnya dia meninggal. Ayah Bruce tidak mempersalahkan siapapun, dia percaya itu dalam kedaulatannya Tuhan. Itu sebabnya dia tetap berterima kasih kepada orang-orang yang telah menunjukkan simpatinya kepada keluarga Bruce yang telah ditinggalkan oleh anaknya Bruce. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat Raja Israel dikatakan, sesungguhnya malapetaka ini dari Tuhan. Sesungguhnya masalahku ini Tuhan yang membiarkannya, Tuhan yang memberikannya. Ngapain aku berharap kepada Tuhan? Itulah yang dilakukan oleh Raja Israel. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua, kita lihat adalah tokoh Nabi Elisa sendiri. Ya, saya ajak kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, ya, dikatakan di pasal 7. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Besok, kata Elisa, hari ini kelaparan besar. Ya, kenapa? Ya, kita lihat mundur, saya ajak sedikit mundur. Di dalam ayat yang ke-25, saudaraku, dikatakan, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati seharga 5 sikal perak. Bayangin, dibandingkan setelah Tuhan berbicara katakan bahwa besok coba terjadi perubahan, sesuka tepung yang terbaik loh seharga sesikal, dua sukat jelai seharga sesikal. Perhatikan, ketika tentara Aram mengepung kota Samaria, saudara, satu kepala dikatakan kepala keledai berharga 80 sikal. Bandingannya, kelaparan itu membuat kepala keledai termasuk tahi merpati sangat menjijikan, itu terpaksa dimakan oleh penduduk di Israel. Sedemikian berat hebatnya tuh kelaparan yang sedang terjadi. Lalu kemudian Tuhan berbicara melalui Nabi Elisa. Itu sebagai penghukuman kepada bangsa Israel. Tapi perhatikan di sini, ketika sudah terjadi jeritan-jeritan kelaparan ini, Tuhan berbicara kepada Elisa. Dia katakan melalui Nabi Elisa, dan Tuhan dikatakan besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Artinya akan terjadi pemulihan perekonomian, akan terjadi berkat Tuhan turun.
Inilah firman yang disampaikan oleh Elisa dan yang didapatkan oleh Elisa disampaikan kepada Raja Israel dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang saya mau sampaikan, bagian yang kedua, kalau tadi adalah kelompok mempersalahkan Tuhan atas masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, percaya kepada firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, yaitu itulah pribadi Nabi Elisa. Tuhan katakan besok akan terjadi pemulihan, akan ada berkat Tuhan, harga yang melambung tinggi yang gak terjangkau itu akan terjadi perubahan. Dikatakan hanya seharga sesikal, bayangin, hanya sesikal saja, sesikal perak. Bayangin tepung yang terbaik. Terjadi pemulihan, akan Tuhan tolong, akan Tuhan ubahkan keadaan krisis ini menjadi kelimpahan. Itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa dan yang Elisa terima, dan dia imani itu. Tetapi raja tidak percaya. Raja tetap meragukan. Itu yang kedua, saudaraku. Tadi responnya raja mempersalahkan Tuhan atas masalahnya. Yang kedua adalah responnya Elisa, dia tetap percaya dan berpegang kepada firman Tuhan yang didengarnya. Yang ketiga, kita lihat lagi saudaraku, ya. Inilah respon perwira. Kita perhatikan di ayat yang kedua. Saudaraku boleh mengikuti baca di dalam Alkitab saudara. Dikatakan ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Membantah nih perwira. Memang secara logika apa yang dikatakan perwira ini masuk akal. Masa dalam satu hari bisa terjadi perubahan? 80 sikal perak, kepala keledai, masa bisa dalam sehari bisa berubah? Nggak mungkin. Perwira ini nggak percaya apa yang Tuhan firmankan. Perwira ini nggak percaya apa yang Tuhan sampaikan. Secara logika memang masuk akal, nggak mungkinlah terjadi perubahan. Dari mana sumbernya? Kita masih dikepung, musuh masih ada di sebelah. Memang secara logika memang nggak mungkin. Tapi di sini sedang perwira menunjukkan bahwa dia nggak percaya dengan Tuhan. Dia nggak menerima dengan iman apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Elisa. Inilah kondisi gereja Tuhan di masa kini. Sekalipun kita sudah mendengarkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, kita dengan melihat masalah yang sedang ada di depan kita, kita meragukan bagaimana mungkin, tidak mungkin dan lain sebagainya. Perwira tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan, tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan. Saya nggak tahu apakah di antara kita pernah mengalami situasi ini. Kita ragu kepada firman Tuhan, kita tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, atau dengan Alkitab yang kita baca, masa iya sih? Artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Mungkin benar kata perwira, mana mungkin? Sekalipun Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, nggak mungkin itu terjadi. Bagi Allah kita, Tuhan berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Bagi Allah kita tidak ada yang nggak mungkin. Bagi Dia semuanya mungkin. Yang keempat, saudaraku, ya, yang keempat. Jadi, yang pertama tadi respon raja mempersalahkan Tuhan. Respon hamba Tuhan Nabi Elisa tetap berpegang kepada firman Tuhan. Tuhan katakan besok akan terjadi perubahan. Tuhan akan tolong. Respon yang ketiga perwira, nggak mungkin firman Tuhan Tuhan bisa melakukan perubahan itu. Respon yang keempat, saudaraku, ini juga respon dua respon negatif, dua respon yang positif. Respon yang positif yang kedua, saya baca bagi kita di dalam ayat yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta
ada di depan pintu gerbang, berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayat 8 saya lanjut. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kamar, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Orang yang sakit kusta ini, Bapak Ibu, ini orang-orang yang diasingkan, tak bisa hidup normal dengan orang-orang yang sehat, dianggap najis. Kalau mereka pun lewat harus beritahu, awas najis, ya, memberitahukan bahwa dia ini adalah sedang sakit kusta. Mereka di pinggir kota, diasingkan. Lalu kemudian ada 4 orang yang sakit kusta ini bilang nih, gimana, sudah kelaparan kan? Kalau kita masuk ke kota Yerusalem untuk minta makanan, di sana pun nggak ada makanan, kita akan mati. Kalau kita bertahan di sini, nggak ada juga makanan, kita pasti akan mati. Tapi kita bagaimana kalau pergi masuk ke perkemahan tentara Aram? Memang musuh kita. Tapi ya kalau mereka kasihan sama kita, dikasih makanan, ya syukurlah. Tapi kalaupun mati, ya biarlah mati. Paling tidak kita ada usaha. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Rupanya yang keempat orang ini sepakat. Mereka masuk dengan nekat ke daerah musuh, perkemahan orang Aram. Lalu ketika mereka masuk ke perkemahan orang Aram, kok sepi ya? Lihat ke sebelah sana, nggak ada orang. Dibuka ada emas, makanan, barang-barang berharga, saudara. Lalu kemudian mereka angkut, disembunyikan. Datang lagi mereka bawa barang-barang itu lagi, disembunyikan. Perhatikan, yang saya tangkap dari keempat orang kusta, sekalipun mereka orang gak dianggap, sekalipun mereka orang yang gak diperhitungkan, sekalipun mereka adalah orang yang sakit, tapi mereka punya kemauan untuk keluar dari masalahnya, untuk keluar dari persoalannya. Mereka berani melakukan terobosan. Masa sih berani masuk ke perkemahan orang-orang Aram? Mereka belum tahu kalau orang Aram itu sudah kabur. Tapi perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang sedang Tuhan beritahu pada kesempatan hari ini. Kondisi apapun yang sedang kita hadapi, kita harus berani melakukan sebuah terobosan. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah engkau menyerah. Apapun kelemahanmu, apapun kekuranganmu, apapun keterbatasanmu, 4 orang kusta ini telah menunjukkan sebuah terobosan telah dilakukannya, sehingga bisa mereka keluar dari krisis, keluar dari kelaparan. Bahkan mereka mendapatkan emas, harta yang melimpah, karena orang-orang Aram, tentara Aram sudah meninggalkan perkemahannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Allahmu tidak ada yang mustahil. Apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa tergenapi. Benar-benar dikatakan besok hari akan terjadi sebuah perubahan, sebuah lawatan Tuhan terjadi. Dikatakan saudaraku 1 sikal, ya, tepung yang terbaik. Dikatakan, saya ulang saudaraku, dikatakan tadi, ya, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal perak, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal perak. Saudaraku, itu digenapi, ya. Kita melihat bersama-sama. Dikatakan, saya bacakan dia dalam ayat yang ke-18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah, sekalipun Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Bayangin. Jadi saking sudah berdesakan orang ketika keempat orang itu sudah menyampaikan, orang penyakit kusta itu menyampaikan bahwa orang-orang Aram, tentara Aram sudah melarikan diri. Karena apa? Tuhan telah membuat tentara Aram itu mengalami ketakutan,
mendengar sebuah suara seperti ada pasukan besar yang datang menyerang mereka. Sehingga mereka berpikir, oh kayaknya orang Israel sudah menyewa dari negeri lain untuk mengalahkan kita. Ayo kabur. Kaburlah tentara Aram, saudaraku. Lalu kemudian, saudaraku, terjadilah penggenapan firman Tuhan itu. Tuhan bisa lakukan apa saja untuk menggenapi firman-Nya. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bukan orang Israel yang berperang mengalahkan tentara Aram, tapi Tuhan sendiri yang turun tangan mengalahkan dan mengusir tentara Aram, sehingga kelaparan, krisis yang terjadi di Israel itu berubah menjadi kelimpahan. Bapak Ibu, persempatan hari ini, mari bersama-sama kita memandang kepada Allah. Kalau engkau sedang menghadapi krisis hari ini, ingat, itu hanya sebuah pemurnian kepada masing-masing kita. Belajar dari Nabi Elisa, belajar dari keempat orang kusta tadi, bahwa percaya, pegang kepada firman Tuhan. Yang kedua, tetap lakukan terobosan-terobosan baru. Kalau saya bisa sampaikan Bapak Ibu dalam kesempatan ini, ya, ketika masa pandemik ini, penerimaan murid baru pada bulan Maret yang lalu itu menjadi sebuah kemustahilan. Tapi ketika saya merencanakan untuk membuat spanduk, membuat selebaran, saudaraku, ada sebuah pertanyaan dalam diri saya. Nanti kamu ditertawain orang. Orang masih berpikir mendaftar. Ini lagi COVID. Kita aja sudah belajar di rumah, apalagi nanti pembelajaran baru. Tetapi saya memang seperti sebuah kebodohan sih saya membuat spanduk. Bahkan saya minta Bapak untuk buat sebuah iklan di depan sekolah kita. Lalu kemudian saya cetak spanduk sampai saat ini masih ada. Ibaratnya nggak mungkin lah orang mau mendaftar di masa-masa pandemi ini. Tapi nggak tahu kenapa saya nekat saja. Saya mau lakukan ini, nggak apa-apa. Mau belajar atau tidak, mau ada murid atau tidak, saya lakukan itu, saudaraku. Saya pasang sampai saat ini masih ada, puji Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan masih percayakan bagi kami yang tadinya dalam tahun pertama kami mendapatkan siswa 27 murid, dan tahun ini kami dipercayakan, berharap masih bertambah sih, ya sudah ada 31 murid. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan, yang dapat kita lakukan, lakukanlah. Selebihnya Tuhan akan yang memberkati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Mari bersama-sama kesempatan hari ini. Krisis yang sedang engkau hadapi, itu yang sebuah pemurnian imanmu. Belajar dari dua tokoh yang positif, yaitu Elisa percaya kepada firman Tuhan, dan kepada keempat orang kusta, mereka berani bertindak, melakukan terobosan untuk keluar dari masalahnya. Jangan seperti raja, persilahkan Tuhan. Jangan seperti perwira yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya kita semua apapun yang kita hadapi, biarlah itu sebagai pembuktian bahwa Tuhan sedang memurnikan iman kita, dan Tuhan dapati kita tetap percaya dan juga tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih pada kesempatan hari ini kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan kehidupan kami, Tuhan. Apapun kesulitan yang kami hadapi, kami berdoa Tuhan yang menolong tiap-tiap kami. Tidak didapati di antara kami yang mempersalahkan Tuhan, karena kami tahu Allah kami Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup memberikan yang terbaik bagi kami. Sekalipun kadang kami nggak mengerti kesulitan yang kami hadapi, kadang-kadang kami nggak pahami, Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, teguhkan iman kami. Jika ada yang putus asa, Tuhan bangkitkan ya Bapa. Biarlah kami terus berpegang kepada firman Tuhan, bahwa Allah kami sanggup. Allah kami Allah yang berkuasa, dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tuhan, tolong kami Bapa yang baik. Dijauhkanlah kami mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain. Dijauhkan kami tidak meragukan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua kami yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan, dan yang mau melakukan tindakan-tindakan yang positif untuk lewati setiap masalah dalam hidup kami. Tuhan, Engkau menjadi sandaran kami. Terima kasih Pak yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Saudaraku, angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemputmu. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.